Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Surabaya dan juga ini Pak Kiai Maksud Jayati, ini sesepuh PDM sekaligus Ketua DPD PAN ya Kota Surabaya, Ustadz Fadil Taslim yang saya hormati, ini senior saya dulu memang bersamaan dengan beliau di PCM Gubeng tahun 95 sampai 2000. Setelah itu bersamaan lagi ke PDM Kota Surabaya tahun 2000 sampai 2005. Saya memang ketua takmir terlama di sini dari tahun 1996 sampai 2024 kemarin. Saya ingat betul sebagai ketua takmir itu dipanggil Pak Ustadz Fadil Taslim, Pak almarhum Pak Juber, almarhum Pak Mas'ud, almarhum Pak Sugeng Pak Fadil ke rumahnya Pak Juber. Masih muda sekali waktu itu, karena saya waktu itu ketua remaja masjid, ya, ketua remaja masjid di sini. Yang kemudian dari ketua remaja masjid langsung diminta menjadi ketua takmir masjid sampai tahun 2024 kemarin. Karena saya bilang saya sudah ketua PWM, tidak mungkin ngurusi Masjid Jenderal Sudirman. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gubeng yang saya hormati dan seluruh jajaran, Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Aisyah sekota Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan, dan penyelenggara Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Kota Surabaya yang saya banggakan. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua di masjid yang saya cintai ini. Ini masjid penuh kenangan. Saya kalau sudah nama Sudirman itu sudah melekat betul. Saya tuh kos di belakang, kontrak di belakang ini, dan saya selalu aktif di masjid ini. Saya agak terharu ya, karena memang ini mengenang masa lalu saya. Dari anak remaja yang kuliah waktu itu di FK UNER, kemudian menjadi aktivis masjid di sini. Saya dulu ya sama Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf Ustadz Fadil ya disuruh ngangkati macam-macam juga mau aja ya gitu. Jadi kalau ada acara cabang itu saya mesti disuruh nyiapkan. Kalau ada waktu sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha, saya disuruh nata shop itu sudah mesti kami lakukan. Dan tidak ngersolo. Konsekuensinya apa? Mesti kalau hari raya itu saya harus pulang setelah sholat Id, karena harus satu hari sebelumnya masang soft itu, yang dulu kan masih pakai tampar panjang itu, kemudian setelah sholat Id harus ngukupi ya, harus ngukupi. Nah, kenapa saya minta tema ini? Karena ini menggapai keberkahan dalam bermuhammadiyah. Itu saya pikir karena saya sendiri yang mengalami
Ya, saya sendiri yang mengalami. Ternyata Muhammadiyah itu luar biasa. Saya seperti ini itu ya karena keberkahan Muhammadiyah. Kalau tidak ada rekomnya Muhammadiyah, tidak mungkin saya jadi deputi. Pak Muhajir, Pak Mendikti Saintek, Pak Mendikdasmen, semua itu karena aktivitasnya di Muhammadiyah dan kemudian keberkahan yang diberikan Allah melalui Muhammadiyah. Jadi Promoti kalau bukan sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah tidak mungkin jadi Mendikdasmen. Prof Brian saya kira juga sama. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, kunci yang pertama agar kita bisa menggapai keberkahan melalui Muhammadiyah itu, ini tentu keberkahan Allah, iya. Yang pertama adalah ikhlas dalam bermuhammadiyah. Jadi ikhlas dalam bermuhammadiyah. Jangan ada kepentingan apapun, niat pribadi apapun dalam diri kita ketika kita sudah menjadi bagian dari Muhammadiyah, ya. Kemudian kita berniat yang tidak baik. Saya sering sampaikan, Pak Masud ini mendampingi saya 2 periode. Ketika saya menjadi rektor, kalau kita membangun gedung yang nilainya puluhan bahkan ratusan miliar, kalau kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu dari itu, maka gedung itu tidak akan pernah jadi. Betul Pak Masud, itu sering saya sampaikan. Gedung itu tidak akan pernah jadi, karena sudah ada niat yang tidak ikhlas dari diri kita, mengambil sebagian keuntungan. Itu saya jaga betul. Ya, saya di kampus, kalau dititipi temen tidak apa-apa, tapi bagi saya, keluarga saya, tidak saya perbolehkan kerja di UNMU Surabaya. Tanya Pak Masud, ini saksi hidupnya. Ada ponakan saya, anaknya kakak saya itu sudah tinggal tes 2 orang Pak Masud waktu itu ya. Namanya Novika Kusumawati, lulusan sastra Jepang UNESA. Teman-teman lapor kan waktu itu, Pak ini ada tes 2 orang, namanya Maimuna, 1 namanya Novika. Loh itu kok ponak aku? Itu kok ponak? Tapi tesnya bagus Pak. Iya, tapi itu tetap ponakan saya. Jangan diterima. Jangan diterima. Tanya Pak Masun itu. Tidak diterima betul. Sekarang jadi guru TK kalau nggak salah juga. Tidak diterima. Ada ponakan istri saya sama. Saya tidak tahu ponakan istri saya itu kemudian ternyata kok sudah lolos bekerja, lulusan SMK Muhammadiyah 1 Kapasan. Karena sudah di SK sama Pak Masud waktu itu, baru ditunjukkan saya. Alasan ini dituduh Pak Sukom mesti gak oleh disik kan begitu. Nah, ditunjukkan saya, SK-nya sudah jadi waktu itu ya, di ruang rapat. Anaknya saya panggil ke rumah. Kamu boleh bekerja di UNMU Surabaya. Kalau yang lain salah, SP1, SP2, SP3 baru keluar. Kalau kamu salah, sekali salah tak keluarkan. Betul, salah tak langsung tak tokno. Itu ponakan istri saya. Itu seperti itu Pak. Kata gini, saya pengen ikhlas.
Kalau nolong orang lain tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Kalau menolong orang lain tidak apa-apa. Ada anaknya kolega, anaknya apa, saya bantu. Tapi kalau khusus anak saya dan keluarga saya, tidak akan saya perbolehkan bekerja di Unmuh Surabaya. Ini ada ponakan saya lulusan ITB pertambangan. Pak D, Anda nggak lowongan di PJP di Kemenko PMK? Tidak ada. Kamu cari sendiri, wong kamu lulusan ITB kan bisa cari. Nah, saya bilang begitu, Pak. Karena saya ingin betul-betul bekerja itu dengan ikhlas, bukan memanfaatkan, termasuk di Muhammadiyah. Kalau saya berlaku seperti itu, memanfaatkan posisi saya sebagai rektor, sebagai ketua PWM, oh nanti gak akan ada keberkahan. Ini Pak Amin ini pernah nulis, Pak Amin ya, di Suara Muhammadiyah, tidak tahu tahun berapa. Itu yang sering saya sampaikan. Motivasi orang bermuhammadiyah itu kan dulu 3, Pak Amin ya. Mulai dari biogenetis, sosiogenetis sampai teogenetis. Tetapi sekarang ada tambahan, Pak Amin, parasitogenetis. Jadi orang bermuhammadiyah itu motivasinya bisa saja parasitogenetis, menjadi parasitnya Muhammadiyah, dia ingin merusak Muhammadiyah, itu ada. Jadi dia ingin masuk Muhammadiyah, tapi tujuannya dia ingin menghancurkan Muhammadiyah. Kalau seperti ini tidak mungkin dapat keberkahan. Yang kedua itu biogenetis. Orang ini ingin masuk Muhammadiyah, tetapi hanya ingin bekerja di Muhammadiyah saja. Bekerja di amal usaha Muhammadiyah, tetapi kalau ada pengajian seperti ini dia nggak akan pernah aktif. Jadi guru Muhammadiyah, jadi karyawan rumah sakit Muhammadiyah, tapi kalau ada pengajian seperti ini dia nggak pernah aktif. Karena dia kepentingannya adalah biogenetis, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja, mencari maisha. Ada bermuhammadiyah secara sosiogenetis, menjadikan Muhammadiyah itu batu loncatan. Timbang nganggur tak kerja nanggone rumah sakit Muhammadiyah, bayaran titik gak apa-apa, sing penting kan ketok kerja. Iya kan begitu. Pengen jadi dosen di Unmuh Surabaya, gak apa-apa bayaran titik. Tapi kok nek ono pendaftaran CPNS, dia akan mendaftar CPNS. Ini juga sama. Ponakan saya di Jombang, enggak apa-apa, saya ceritakan. Namanya Mima Niftaria, aktivis IPM, lulusan Stikes Pemkab, jurusan keperawatan. Tapi dulu pernah kuliah di keperawatan Unmuh Surabaya. Kerja di rumah sakit Muhammadiyah Jombang. Dia bilang, "Lek, saya ingin daftar CPNS." "Oh boleh, kamu daftar CPNS tapi metua dhisik teko rumah sakit Muhammadiyah Jombang." Nek awakmu daftar CPNS sik tetep kerja nang rumah sakit Muhammadiyah Jombang, engko nek gak ketrima, awakmu lak balik nang kono maneh ku jenenge ngakali Muhammadiyah. Nggih pun lek gak mboten siyos mawon jadi ngene. Jadi seperti itu. Itu namanya sosiogenetis. Hanya menjadikan Muhammadiyah sebagai batu loncatan. Dan terakhir bermuhammadiyah secara teogenetis. Inilah bermuhammadiyah secara ikhlas. Inilah bermuhammadiyah secara lillahi ta'ala. Kalau bantu orang lain tidak apa-apa, saya ada kolega anaknya belum bekerja, saya bantu, tidak apa-apa.
Yang penting jangan anak saya, jangan keluarga saya. Itu makanya kakak-kakak saya usah ngomong karo lek kadi, mesti diseneni ya awakmu kan gitu. Wis jelas gak iso, angel kan gitu. Karena itu prinsip yang saya pegang. Maka ikhlas bermuhammadiyah itu insya Allah akan banyak mendatangkan keberkahan. Yang kedua, agar kita bisa menggapai keberkahan dalam bermuhammadiyah itu, kita harus aktif menggerakkan Muhammadiyah. Aktif menggerakkan Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, saya baca bagaimana Prof. Abdul Mukti itu kan menjadi aktivis mulai dari mahasiswa di UIN Semarang. Itu apa Pak maksudnya? Di UIN Semarang, Wali Songo. Dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, PWM Jawa Tengah, Majelis Dikdasmen, kemudian menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Aktif menggerakkan. Pak, saya ini kan tidak punya, misalnya mohon maaf, tidak punya kapasitas. Bapak Ibu itu di dekat Bapak Ibu itu ada masjid-masjid Muhammadiyah. Jadilah bagian dari masjid-masjid Muhammadiyah. Aktif di masjid. Ya mungkin mohon maaf kalau ada yang teman-teman tidak mau, ya aktif di masjid, urusi masjid. Rasanya kalau ngurusi masjid itu akan banyak kemudahan. Teman saya Bapak Ibu sekalian yang di belakang ini, saya, Dr. Jenny Purnama, Dr. Aris Prasetyo, itu 3 serangkai yang kontrak di belakang masjid ini. Semuanya aktif di masjid ini. Pak Fadil tasik imut nggih. Dr. Jenny, Mas Jenny. Dr. Jenny itu sekarang dokter tetapi dia bintang 2, Mayor Jenderal TNI Dr. Jenny Purnama, spesialis anak, menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI. Sekarang mungkin mendekati pensiun, jadi digeser ke RSPAD. Ini berkah Pak. Masih aktif di tapak suci. Jadi menggerakkan. Ya dulu kan kegantian kami ini. Kalau saya adzan ya Jenny yang bagian iqomah gitu. Pokoknya gantian. Dr. Aris itu sekarang jadi dosen di FK Universitas Negeri Jember. Semuanya jadi orang Pak. Ya nek kata diwong juga. Artinya Allah itu memberikan kemudahan dalam urusan dia, dalam urusan karir dia itu loh. 3-tiganya itu jadi semua. Dari sisi karir, nek dadi wonge tetap dadi wong Pak, iya. Ini luar biasa. Menggerakkan Muhammadiyah itu tidak harus jadi PP, tidak harus jadi PWM, tidak. Yang dekat dengan kita aktif Pak, jadi panitia pengajian itu luar biasa Pak. Ada masjid Muhammadiyah Pak, ayo kita urusi Pak. Jadi panitia pengajian, membentuk ranting Muhammadiyah, itu bagian dari menggerakkan Muhammadiyah. Insya Allah itu rasa-rasanya akan mendatangkan banyak keberkahan. Jadi teman-teman terutama yang di amal usaha, kalau kemudian kita cuek dengan kondisi ranting, kita cuek dengan kondisi masjid Muhammadiyah di sekitar kita, nggak akan ada berkahnya. Kita dapat gaji dari amal usaha Muhammadiyah itu. Artinya menjadi Muhammadiyah ketika hanya di amal usaha saja. Datang, pulang itu Muhammadiyah. Nek wis mulai gak dadi Muhammadiyah.
Maka yang seperti ini wis diurup loman itu. Nah ini gak apa-apa iki. Jadi mau rahasia sorry kayak nah, jadi itu. Ini teman-teman saya Bapak Ibu sekalian. Di belakang ini loh dulu itu ngurusi remaja masjid bertiga kami ini sama Pak Hari Purnomo yang ketua PCM Tambak Sari itu. Dokter Yeni itu Bapak Ibu sekalian naik dari bintang 1 ke bintang 2 itu tidak sampai setahun. Ada saja cara Allah itu ngatur dia. Karena ketemu dengan Panglima TNI Yudo Margono waktu itu, kebetulan dia kakak kelas di SMA-nya. Dari kolonel di RSPAD, waktu itu mungkin masih jadi staf biasa. Loh, kamu jadi apa sekarang? Nah, dia ngomong aja lah. Kemudian sama Panglima TNI Yudo Margono waktu itu bilang begini, ada enggak itu untuk bintang 1 kan begitu? Ada tempat enggak untuk bintang 1? Ada Panglima, ya sudah. Zen bintang 1 itu jadi direktur umum waktu itu kan begitu. Ketika Yudo Margono mau pensiun, maka cepat-cepat dijadikan bintang 2, dijadikan Kapuskes TNI. Karena eselon Kapuskes itu harus bintang 2. Ini karena menggerakkan Muhammadiyah. Tapi bukan berarti terus menggerakkan sekarang aktif pengen nang cepet, bukan. Terutama yang muda-muda ini ya, yang muda-muda. Tapi nek wis tua bukan berarti terus wis gak Pak, wis gak mungkin oleh enggak. Tetap saja badan kita lebih sehat. Saya 8 Juli itu mendampingi Pak Ketum. Ini nggak apa-apa kalau ini memang clear betapa Allah itu selesai dari rumah sakit peresmian As-Sakinah Medika 8 Juli kemarin. Pak Ketum kan MRI kan gitu di rumah sakit itu, hasilnya clear, tidak ada pembuntuan sama sekali. Padahal doyan kambing, doyan sate, doyan gulai, bersih, tidak ada sumbatan sama sekali. Artinya apa? Yang hobi makan sate gulai aktiflah di Muhammadiyah kan begitu. Insya Allah banyak berkahnya dan umurnya akan lebih banyak, barokah. Jadi menggerakkan Muhammadiyah tidak harus dari level PP Bapak Ibu sekalian, tetapi yang di sekitar kita. Pengajian ranting masjid-masjid Muhammadiyah, ayo kita gerakkan. Insya Allah kita akan bisa menggapai keberkahan dari apa yang kita lakukan untuk menggerakkan Muhammadiyah itu. Yang ketiga, membiasakan berinfak dan bersedekah. Muhammadiyah itu simbolnya matahari. Matahari itu memberi, selalu memberi dan tidak pernah berharap kembali. Tetapi kembalinya itu apa? Yaitulah keberkahan dari apa yang kita infakkan, dari apa yang kita sedekahkan. Makanya sering saya sampaikan, wah Muhammadiyah itu biasanya gak medit-medit. Wah Muhammadiyah itu biasanya loman-loman. Loh Pak, ini bukan masalah punya. Coba baca surat Ali Imran. Ciri orang bertakwa itu apa sih? Ciri orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang bertakwa itu orang yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit rezekinya.
Nek soge infak itu biasa Pak. Bayaran akeh infak itu biasa Pak. Deputi infak itu biasa Pak. Tapi nek guru TK Aisyah dengan gaji 300.000 bahkan 100.000, dia berinfak 100.000 masih, itulah ketakwaannya justru lebih dahsyat dibanding kita. Karena ketakwaan itu tidak dilihat dari bayaran, tidak dilihat dari berapa besar gaji, berapa besar uang yang dia miliki. Gitu Pak maksudnya. Nah, namanya takwa itu kemudian, oh Pak, bayar aku 500.000 lah kon pengen dadi takwa apa gak? Ya infak kok. Itulah orang bertakwa. Nek nunggu soge gak infak. Kita semua kan pengen disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita pengen disebut orang bertakwa, berinfaklah, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Di desa saya itu ada namanya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Gurunya Pak hanya 300.000 per bulan. Waktu saya rektor, saya bilang saya bantu naikkan 2 kali lipat itu. Sama juga, nek rektor gak lo ngono gak iso gede ngono. Saya sering gojoloki Pak Rektor sekarang, nek sampai medit perkembangan Unmu Surabaya itu tidak akan cepat. Paling tidak hampir seluruh cabang Muhammadiyah di Surabaya itu mesti tahu di Sumbang Unmu Surabaya. Bopi Roy kan. Waktu itu kita punya kebijakan Pak ya, pokoknya nek mesin jaluk minimal 10 juta. Itu mesti. Kecuali Sudirman tidak ada ukurannya gitu ya. Kalau Sudirman tidak ada ukurannya, ketua takmir ya rektor waktu itu kan begitu. Tidak pernah dihitung ya. Tetapi kalau yang lain kita mesti akan beri. Dan alhamdulillah ya akhirnya progresnya seperti itu. Sama dengan kita secara personal. Orang Muhammadiyah itu mesti gemar berinfak, orang Muhammadiyah itu mesti gemar bersedekah. Tidak peduli gajinya berapa, itu biasakan berinfak. Kok malah gak enak ini? Saking semangatin dia. Oke, baik. Jadi membiasakan berinfak, membiasakan bersedekah di Muhammadiyah, insya Allah akan banyak mendatangkan keberkahan. Yang keempat, meningkatkan wawasan dan keilmuan. Orang Muhammadiyah itu harus selalu meningkatkan wawasannya dan keilmuannya. Karena Islam berkemajuan itu Islam yang selalu bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Itu. Kalau selalu meningkatkan keilmuan dan wawasan kita, mau ditaruh di mana saja itu kompetensi kita tidak diragukan.
Bapak Ibu sekalian, saya ini swasta. Di PMK itu satu-satunya eselon 1A yang non PNS itu saya. Biasanya semuanya adalah pejabat karir. Ya memang karir, mulai dari ahli muda, ahli madya, ahli utama, eselon 2, eselon 1B, baru nanti eselon 1A. Saya ini non PNS langsung melompat ke eselon 1A. Swasta itu biasanya bebas, ya Pak Masud. Mau mengeluarkan uang saja kalau sebagai rektor itu boleh-boleh saja. Yang penting ada buktinya. Tapi sekarang dunianya beda Pak. Nggak bisa mengeluarkan uang sembarangan. Ada regulasi, harus lapor harta kekayaannya. Jadi saya itu mohon maaf selama 2 bulan itu mantap itu mangan tabungan maksudnya gitu. Ya akhirnya tekor dhisik kan begitu ya, ya sudah tidak apa-apa, itu adalah konsekuensi. Nah disitulah saya baru memang kita ini betapa pentingnya senantiasa meningkatkan wawasan dan keilmuan kita, karena dunianya sudah beda. Maka saya sering menangis, ya Allah berilah saya itu kemampuan dan kecerdasan yang tinggi agar saya bisa memahami persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia ini. Ya Allah lindungilah saya ya dari orang-orang yang ingin menjerumuskan saya ya, itu seperti itu. Karena kita ini Pak, di kedeputian itu kan ada anggaran kedeputian, ada perjalanan dinas yang harus ACC-nya adalah dari deputi. Yang itu kalau kita tidak hati-hati mesti kita akan bisa menjadi naudzubillah ya, yang pakai rompi kuning itu. Tetapi Allah itu bagus ngaturnya. Kenapa saya itu di Kemenko PMK bukan di Kementerian Teknis? Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bapak Ibu, itu anggarannya tidak terlalu banyak dan tidak ada proyek. Itu cara Allah menyelamatkan saya. Kalau di Kementerian Teknis Bapak Ibu, itu anggarannya proyek banyak, triliunan. Mungkin kalau saya di Kemenko PMK itu yang lebih banyak adalah perjalanan dinas. Meskipun saya setiap Jumat pulang ke Surabaya, saya tidak pernah minta perjalanan dinas, karena itu adalah kewajiban saya ngurusi Muhammadiyah Jawa Timur. Maka gaji yang saya terima itulah yang saya pakai. Bukan kemudian saya ngakali supaya perjalanan dinas setiap Jumat ke Jawa Timur, enggak. Enggak boleh. Jadi tetap saya pakai aja gaji saya kan gitu. Tak pikir bojoku ya kerja tadi guru ya gak apa-apa kan gitu aja. Enggak apa-apa, dan insya Allah banyak barokahnya. Orang kan bayangkan Pak, duit gaji sampai kan entek, kayak numpak pesawat toh. Kan Jumat mesti pulang, paling gak 1,5. Nanti Senin pagi balik 3 juta. Nek seminggu ping 4 kan berarti 12 juta. Kayak nyumbang PCM lumayan kan gitu ya jadi. Tapi ini demi PWM Jawa Timur, karena saya nggak boleh mundur dari ketua PWM. Tetap saya lakukan kewajiban saya. Itulah pengorbanan. Jadi artinya apa? Meningkatkan wawasan itu penting.
Sehingga manakala kita diminta karir kita lebih tinggi, maka kita selalu siap. Itulah kader Muhammadiyah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya istilahkan ada I'm 3, ada ini I'm 4. Ikhlas tadi, terus menggerakkan Muhammadiyah, membiasakan berinfak dan bersedekah, meningkatkan kualitas wawasan dan keilmuan, dan yang terakhir M kelima itu adalah membiasakan sholat malam. Sholat malam itu dahsyatnya luar biasa. Sholat malam itu Bapak Ibu sekalian dahsyatnya luar biasa. Coba itu kalau dengar bagaimana Ustadz Adi Hidayat ya, memberikan tafsir surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Kata Ustaz tadi itu ada 4 keistimewaan. Allah akan membimbing karir kita, mau ditempatkan di mana saja Allah tinggal naruh. Itulah maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Seperti yang disampaikan Ustaz Jwati, saya jadi deputi, saya jadi profesor, itu Allah yang semuanya ngatur. Pokoknya gak melok apa-apa, kan begitu gampangannya. Om bodoh tes ya, open bidding misalnya gitu ya. Oh saya dulu itu open bidding, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pas selesai operasi katarak, diminta buat makalah. Ya masa iso ngaku seminggu mari operasi katarak, kan gitu. Kalau lihat laptop kan tidak mungkin. Saya hanya bilang ke Pak Sesmen waktu itu, Pak, kalau boleh saya nulis pakai tangan. Boleh Pak, loh bayangkan. Semuanya pakai laptop, saya disuruh nulis, bayangkan. Itu kalau nggak cara Allah nggak mungkin boleh. Profesor, Pak Masud itu sudah rektor kepala lebih dulu kok. Pak Masud itu rektor kepala 20 tahun. Iya Pak maksudnya. Saya ini baru rektor kepala 2,5 tahun. Itulah cara Allah mengangkat derajat seseorang, ya. Maka lakukanlah sholat. Tidak tahu Allah itu mau naruh kita di mana. Kalau sudah diberikan kedudukan, kita akan dibimbing oleh Allah. Kalau ada kesulitan, kita akan diberikan solusi oleh Allah. Dan ini yang waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata Ustaz tadi itu kan, kalau ada orang yang mau menyakiti kita, mau menjerumuskan kita, maka Allah sendiri yang akan turun untuk membantu kita. Ini luar biasa. Insya Allah kalau kita membiasakan sholat malam itu akan ada keberkahan. Pak Muhajir itu begini pesan saya, tahajud sing banter, sopo ngerti jadi menteri, itu banyak bilangnya, pesannya begitu. Itu pesannya Pak Muhajir, tahajud sing banter.
Dan saya tahu beliau itu memang ahli tahajud, Pak Muhajir itu. Di masjid di sebelah rumahnya Pak Muhajir itu ada masjid, dan itu saksinya para tetangga. Kalau sudah jam 3 maka Pak Muhajir akan sholat di masjidnya sendiri itu untuk melakukan sholat tahajud. Itu aja pesannya ke saya, pokoknya tahajud itu sing banter, menteriku gampang kan begitu. Kuncinya pada sholat malam kita. Saya ini sekarang pegawai negeri ya. Saya sekarang ini pakai baju korpri loh Pak. Padahal 56 tahun itu ya biasanya gaya kelambi Muhammadiyah ya kan begitu. Sekarang itu tiap tanggal 17 suka disuruh pakai baju korpri karena sudah ASN, aparatur sipil negara. Dulu itu ASM, aparatur sipil Muhammadiyah kan. Jadi tiap tanggal 17. Dan kan gini, kalau langsung menjabat itu enggak mungkin. Akhirnya dijadikan P3K saya ini Pak. Jadi statusnya itu P3K. Karena nanti kalau usia 60 saya harus pensiun. Jadi iki sing biasa daftar CPNS saya iki tes bolak-balik iki moro-moro langsung dadi SKP 3K. Kalau SKP 3K itu dari Menpan RB, kalau SK Eselon 1A deputi itu dari Presiden. Sopo sing ngatur ngono niku Pak? Gusti Allah. Maqamam mahmud. Maka membiasakan sholat malam. Kalau jadi orang Muhammadiyah maka biasakanlah sholat malam. Insya Allah kita akan bisa menggapai keberkahan dalam bermuhammadiyah kita. Jadi itu Allah itu maha segala-galanya. Saya dulu hanya mikir nek aku iki Pak Ka'atibna Muhammadiyah mungkin mek kepala puskesmas Tembelang Jombang ora tok. Di Muhammadiyah saya tinggal satu, ke PP Muhammadiyah. Karena kan sudah ketua PWM kan gitu ya. Sebagai ASN, sebagai pejabat negara, saya tidak mungkin bercita-cita jadi presiden atau wakil presiden. Yang belum hanya jadi menteri gitu aja. Karena eselon 1A itu kan di bawahnya menteri langsung kan begitu ya. Kan berarti kurang satu tingkat. Nah, saya kok sangat yakin keberkahan itu akan datang kalau saya tetap istiqomah dan konsisten aktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini pengalaman pribadi bisa menjadikan motivasi terutama anak-anak muda. Ya Mas Alif ini saya kira karirnya masih sangat panjang. Pak Jemati ini saya kira masih muda juga. Ya, artinya masih sangat panjang. Sangat mungkin kalau 5 hal itu dilakukan, insya Allah kita akan bisa menggapai keberkahan dari Allah melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.